Halo guys, welcome back again di Rain Studio Indonesia, yang dimana channel ini tempat kita membedah musik-musik legendaris Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu lagu unik dari Peter Pan yang mungkin sering dianggap sederhana, tapi justru punya kedalaman tersendiri. Lagunya yang berjudul Khayalan Tingkat Tinggi. Yakin ini bukanlah yang biasa. Khayalan ini setinggi-tinggi. Dari judul dan lirik hingga permainan instrumen, apakah lagu ini tidak sefantastis judulnya? Apakah aransemen musiknya cenderung monoton? Semuanya kita akan bahas satu persatu di video ini, dan mari kita mulai. Untuk judulnya sendiri, Khayalan Tingkat Tinggi, langsung memberikan nuansa abstrak. Kata khayalan identik dengan sesuatu yang tak nyata, tapi diimbangi dengan frasa tingkat tinggi yang membuatnya terdengar ambisius, bahkan sedikit berlebihan. Judul ini menjadi pintu masuk yang kuat, seakan memberi sinyal bahwa lagu ini akan membawa kita ke dunia yang absurd tapi tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari judulnya, Khayalan Tingkat Tinggi, ini bukan sekedar permainan kata tapi sebuah paradoks. Khayalan adalah simbol dari pelarian, sesuatu yang rapuh, fana, dan seringkali dianggap tidak produktif. Namun ketika diberi label tingkat tinggi, ia berubah menjadi seolah sebuah pencapaian, bahkan semacam ilmu. Dari sini, judulnya memaksa kita untuk mempertanyakan apakah manusia memang butuh bersembunyi dalam khayalan demi bisa bertahan hidup di realitas yang keras. Kalimat khayalan tingkat tinggi ini seakan memberi isyarat jika absurd dan tidak masuk akal justru kadang menjadi satu-satunya jalan untuk tetap waras. Ada semacam ironi di dalamnya bahwa hal ini tidak nyata bisa terasa lebih nyata daripada hidup yang sebenarnya. Di verse pertama lagu ini adalah titik mula sebuah obsesi. Kata awal "ku melihat" menandai pertemuan pertama, momen seketika di mana realitas dan persamaan beradu. Ada rasa kagum yang langsung dikontrakskan dengan kelemahan. Kalimat mengagumkan, melemahkan. Dua kata ini membentuk oposisi yang tajam. Kekaguman tidak memberi kekuatan, justru melucuti pertahanan diri. Dan di sini cinta atau hasrat bukan hadir dari sebagai sebuah energi yang membangun, melainkan sebagai kekuatan yang menggerogoti, membuat subjek lirik rentan dan lumpuh. Kemudian di vers kedua, penggambaran makin intens. Garis tawanya menjadi simbol kecil tapi signifikan, sebuah detail wajah yang mampu menghentikan waktu. Itu bukan sekedar pujian, tapi sebuah pengalaman eksistensi. Ketika waktu seakan berhenti, subjek kehilangan pijakan dalam realitas. Sama seperti bait pertama, diksi mengagumkan dan melemahkan, diulang menunjukkan obsesi yang berputar-putar, repetitif, hampir obsesif. Inilah awal dari khayalan tingkat tinggi, perasaan yang tidak lagi berlandaskan logika tapi menguasai kesadaran kita. Waktu ku nanti saat ini setinggi-tinggi, melemahkan aku melihat tatap matanya. Nah, kita beralih di bagian chorus. Chorus adalah klimaks emosional. Khayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, menegaskan pelarian total dari kenyataan. Di sini khayalan yang dimaksud bukan sekedar fantasi kosong, tapi sudah menjadi tempat perlindungan, sebuah ruang alternatif untuk menampung ketidakmampuan menghadapi realitas. Bila ku dapat menyimpan wajahnya, memegang indahnya, berpura memilikinya, itu adalah kata yang sangat tragis dan ironis, yaitu berpura adalah inti chorus ini. Sebuah pengakuan akan ketidakmungkinan. Subjek dalam lagu ini sadar sepenuhnya bahwa kepemilikan hanyalah ilusi, bahwa wajah yang dia kagumi tak akan benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Namun justru dalam kepura-puraan itulah ia menemukan kenyamanan, dan di sini khayalan bukan sekedar pelarian, tetapi satu-satunya ruang yang memungkinkan kebahagiaan semu. Jadi bisa dibilang lirik ini menggambarkan benturan antara hasrat, keterbatasan, dan realitas.
Ia adalah monolog seseorang yang jatuh pada obsesi, tahu bahwa cintanya mustahil tapi memilih untuk terus tenggelam karena ilusi lebih indah daripada kenyataan. Nah, kita beralih di dalam vokal. Di lagu ini, Ariel menggunakan pendekatan vokal yang sederhana namun penuh kontrol. Ia tidak banyak bermain dengan vibrato atau improvisasi, justru menjaga agar suaranya datar dan stabil dan konsisten. Teknik ini sangat sesuai dengan nuansa lagu yang repetitif. Di sini Ariel sepertinya sengaja menekan suaranya agar terdengar tebal dan berisi. Tidak ada teriakan, tidak ada belting keras. Justru kekuatan vokal terletak pada bagaimana ia menahan ekspresi. Itu yang membuat atmosfer lagu terdengar absurd dan misterius. Di sini suaranya terdengar sangat agak gelap, mendukung kesan berat pada lirik, cenderung bergerak di antara nada rendah hingga menengah tanpa memasuki nada tinggi yang begitu penuh. Tidak memaksakan nada tinggi, ia menjaga suaranya agar tidak pecah dengan head voice tipis di beberapa bagian untuk menjaga kejernihan suaranya. Range sempit, teknik sederhana, tapi justru membuatnya efektif. Vokalnya menjadi seperti instrumen tambahan, tenang, datar, dan penuh sugestif. Nah, kita coba bahas di sisi gitar. Lagu ini memberikan efek gitar reverb ringan yang menciptakan ruang yang bergema dan tipis sehingga gitar terasa melayang dan memberikan nuansa mengawang, memberikan tekstur halus, memperkaya suara gitar yang bisa didengar terlihat clean, menciptakan sensasi sedikit melengking. Delay tipis yang ada dan berkesan, adanya pengulangan di setiap beberapa petikan membuat efek hipnotis yang sesuai dari tema lagu. Nah, efek-efek ini tidak mencolok namun sangat efektif untuk membangun atmosfer imajiner yang seakan membuat pendengar sedang berada di antara realita dan khayalan. Dengan efek reverb serta permainan yang minimalis dan repetitif, gitar tidak menonjol sebagai solo melodi, melainkan sebagai atmosfer itu sendiri, suara lembut dan mengawang, sempurna untuk lagu yang membawa pendengar melewati batas kenyataan dan masuk ke ranah imajinasi yang penuh ambiguitas. Ku yakin Nah, di sisi bassnya pun memainkan pola dengan feel yang clean dan terasa naik turun, dinamis sesuai dengan emosi setiap bait, setiap lirik yang ada. Di bagian verse dan intro, bass cenderung lebih minimalis, fokus pada root dan pip, menjaga ruang bagi vokal dan instrumen lain. Saat mencapai chorus atau klimaks, pola mungkin sedikit dipadatkan atau diberi sentuhan ornamen, pindah langkah atau passing tones untuk memberikan intensitas tanpa mengubah struktur atau chord dasar. Bass line di lagu ini cenderung mendasar namun efektif yang menjaga alur root dalam pola ritmis dan sangat mendukung mod dan progresi chord. Nah, justru kesederhanaan ini bisa terbaca sebagai kekuatan sekaligus kelemahan. Ia memberi fondasi yang kokoh dan bersih, tapi di saat yang bersamaan, minimnya eksplorasi membuat bass terdengar nyaris pasif, lebih berperan sebagai penjaga kerangka harmoni daripada suara ikut menegosiasikan arah emosional lagu. Fingerstyle memberikan nuansa intim sesuai dengan genre pop rock alternatif seperti yang ingin disampaikan dalam lagu ini. Kemungkinan fingerstyle lebih sekedar pilihan teknik, bukan kebutuhan artistis. Dalam lagu ini, keyboard berfungsi memberi lapisan harmoni aromatik yang memperkaya struktur chord. Harmoni itulah yang menambah kedalaman tonal dan memperkaya atmosfer yang ingin diciptakan oleh lagu ini. Keyboard membantu dalam menandai transisi antara bagian dari verse ke chorus, misalnya dengan menaikkan intensitas sustain atau membuka register, memperkuat mood lagu tanpa mengganggu vokal utama. Keyboard di lagu ini memang berperan bukan hanya sebagai pengiring tapi sebagai penjaga atmosferik emosional lewat voicing. Lebih dari sekedar mengisi, keyboard berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan verse ke bagian lirik lainnya, memberikan sinyal transisi lewat intensitas, sustain, dan warna frekuensi. Namun kelemahannya, keyboard ini adanya keterbatasan peran. Meskipun hadir aktif, sedikit sekali mengambil posisi sentral. Seandainya ada motif melodi sekunder atau counter melodik yang lebih berani, bisa jadi lagu ini mendapatkan layer
ekspresif, tambahan menjadi lebih bercerita tentang lagu ini. Bisa lebih keren lagi daripada keyboard yang dibawakan oleh Andika. Untuk drumnya sendiri, yang menonjol yaitu beberapa bagian-bagian transisi. Contohnya, intro ke verse atau verse ke chorus. Biasanya ada tambahan seperti cymbal, open hi-hat, atau crash yang diredam tanpa membuat perubahan menjadi secara tiba-tiba. Teknik ini menjaga kesambungan emosional lagu, mengalir dari satu bagian ke bagian lain dengan perpindahan yang mulus dan tidak disorientasikan. Drum di sini cukup menunjang ritme dan nuansa lagu. Ini menunjukkan drummer sadar memberikan ruang bagi vokal dan melodi sambil tetap memegang kendali tempo dan groove secara keseluruhan. Meskipun sederhana, drum ikut membangun mood lebih tenang dari verse, sedikit menguat di chorus demi efek dramatis, dan hasilnya dinamika lagu terasa seimbang karena drum tidak mengambil alih tapi tetap integral dalam mendukung keseluruhan struktur dari musik ini. Nah, secara keseluruhan permainan drum dalam lagu Khayalan Tingkat Tinggi ini memiliki kedekatan yang sangat minimalis namun fungsional, menekankan stabilitas ritmis, keteraturan groove, dan kepekaan dinamika, semuanya tanpa mengambil spotlight dari vokal dan melodi utama. Drum di sini bukan bintang penuh dari lagunya atau inti, tapi merupakan instrumen yang seakan menjaga keutuhan atau keseimbangan di lagu ini. Ku yakin ini bukan Jadi kesimpulan di lagu ini, Khayalan Tingkat Tinggi bisa dibilang sebuah pencapaian karena membuka ruang tafsir bahwa khayalan justru bisa menjadi pelarian, bahkan ruang hidup alternatif di tengah kerasnya realitas. Secara musikal, semua instrumen seperti vokal, gitar, bass, dan keyboard, hingga drum sengaja dimainkan dengan pendekatan minimalis, repetitif, dan penuh kontrol. Ariel menjaga vokalnya tetap datar, stabil, dan sugestif. Gitar memberi efek dreamy yang mengawang-awang. Bass sederhana tapi menopang fondasi. Keyboard menambahkan harmoni atmosferik, serta drum mendukung transisi tanpa mendominasi. Keseluruhan aransemen menciptakan suasana hipnotis, absurd, dan melayang, selaras dengan tema Khayalan Tingkat Tinggi pada liriknya, pada judulnya. Namun, di balik segala keunikannya, lagu yang kita bahas ini juga menunjukkan sisi lain dari Peter Pan, sebuah karya yang kuat secara atmosfer tapi miskin eksplorasi. Instrumen-instrumennya minimalis tapi kadang jatuhnya terasa terlalu aman, bahkan nyaris pasif. Dengan kata lain, lagu ini berhasil menciptakan dunia absurd yang memikat, tapi juga mempertontonkan keterbatasan mereka dalam bermain lebih liar. Mungkin itu adalah paradoks terbesarnya. Khayalan bisa melayang setinggi-tingginya, tapi musik sendiri justru seolah sengaja ditahan, tak pernah benar-benar lepas landas. Oke, demikianlah video dari kami. Jika ada yang perlu didiskusikan, jangan lupa tambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yang mau like, silakan like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.